Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini perjalanan hijrah seorang dokter gigi yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Mualaf merupakan sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Ada 4 ayat yang menyatakan tentang mualaf dalam Al-Quran, yaitu Surah Ali Imran ayat 103, Surah Al-Anfal ayat 63, Surah At-Taubah ayat 60, dan Surah An-Nur ayat 43. Ada banyak faktor yang mengantarkan seseorang untuk memeluk agama Islam, salah satunya yakni hidayah. Hidayah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dikehendakinya. Sehingga betapa beruntungnya orang yang mendapat petunjuk dari Sang Pencipta. Kisah perjalanan mualaf seseorang memang berbeda-beda, termasuk cerita dari seorang dokter gigi bernama Karissa Grani. Ulasan selengkapnya dibagikan melalui kanal YouTube Rasil TV yang tayang pada Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021. Alumni Universitas Indonesia (UI) ini menceritakan perjalanan dirinya menjadi seorang mualaf. Bahkan Karissa Grani mengungkapkan jalan datangnya hidayah kepada dirinya. Langsung kayak mau nangis ya, karena memang apa yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Itu saya baru tahu juga setelah kemabli ke fitrah Islam ini, ungkap Dr. Karissa Grani. Bahkan diakui oleh dokter gigi tersebut jika dirinya tak menyangka akan masuk Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian latar belakang pendidikan sekolah, kemudian dari suku juga mayoritas non-muslim, jelasnya. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini, gitu ya, tambahnya. Dr. Karissa Grani pun menceritakan kisah mualafnya saat memasuki awal pandemi pada Maret tahun lalu. Itu kan kita mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan, ungkapnya mengawali datangnya hidayah kepadanya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan, terangnya. Sebelumnya diakui oleh Karissa, jika awalnya dirinya sempat sangsi atas sikap seperti di atas, namun kini ia justru melakukan kebiasaan seorang muslimah. Tapi nggak tahu kenapa saat awal pandemi itu saya melihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya, kayak kita dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah-olah gitu, beber Karissa. Sampai saya berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, jelasnya. Kemudian pada akhirnya Karissa pun iseng untuk mencari tahu mengenai manfaat wudhu hingga manfaat gerakan sholat. Ia mulai mencari tahu mengenai agama Islam mulai dari yang sederhana. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu, tuturnya. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa jarinya gini harus begitu ditekan, secara medis itu bisa dijelaskan, terang Karissa. Akhirnya Karissa mulai terbuka hati dan pikirannya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Islam. Namun, masih ada pertentangan di dalam hatinya, yakni mengenai doa yang diakuinya berulang-ulang. Hafalan, kayaknya ini doanya atau bacaannya diulang-ulang, itu sepengetahuan saya aja, ujarnya. Namun, setiap dia meragukan sesuatu justru juga mendapatkan jawabannya. Akhirnya mulai kegalauan menghampiri Karissa. Bila diibaratkan saat itu dirinya seperti berada di persimpangan jalan. Antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, tapi untuk melakukan secara Islam belum bisa, belum belajar, ungkapnya. Pada akhirnya selama 2 minggu diakui Karissa jika dirinya justru tidak melakukan ibadah sama sekali. Nggak bisa nih, saya harus ngalah, harus salah satu, saya pikir gitu, akui Karissa. Akhirnya Karissa memutuskan untuk menceritakan kegelisahannya terhadap temannya yang beragama Islam. Temannya pun merespon dengan baik lantaran Karissa memiliki ketertarikan dengan Islam. Kemudian, teman Karissa mengarahkan dirinya untuk datang ke Mualaf Center di Jakarta Barat. Teman saya pun berpesan untuk mencari yang akhwat, terus kalau dia menjelekkan agama kamu nggak usah diteruskan, kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan, pesannya gitu, jelas Karissa. Akhirnya Karissa memutuskan untuk menemui Bunda Sri yang ada di Mualaf Center. Uniknya pada saat itu tepat pemberlakuan lockdown. Namun, takdir baik Allah mengantarkan Karissa untuk memeluk agama Islam pun dipermudah. Kala itu diketahui jika selain dirinya banyak yang mengantri untuk bertemu dengan Bunda Sri. Namun, yang bisa hanya dirinya saat itu. Bahkan sampai hari ini belum buka lagi diceritakan oleh Bunda Sri tempat Karissa mengaji. Itu udah kadarullah ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga, ungkapnya.
Saat bertemu dengan Bunda Sri, Karissa langsung diberikan penjelasan mengenai tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu air mata nggak terasa ngalir terus ya, ungkap Karissa. Maka setelah pertemuan dengan Bunda Sri, Karissa langsung mengucapkan kalimat syahadat dan dibimbing masuk Islam. Bunda ngambilkan gamis, kerudung, azan zuhur saya dibimbing ngucap syahadat, ujarnya. Setelah syahadat, Karissa pun mengungkapkan perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai belajar sholat dan menghafal bacaan sholat. Ia juga belajar dengan teman sesama muslim wanita di kantornya. Hingga pada akhirnya ia didukung oleh teman-teman lainnya untuk membantu Dr. Karissa mempelajari Islam. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.